Salam, saya atas nama Indi Bemau, NIM 101-20, semester 4, kelas D. Saya dari kampus Ulama Kristen Negeri Kupang. Saya akan memberikan hasil wawancara yang saya ambil di gereja Ora et Labora Kolbano. Yang pertama, gambaran singkat tentang sejarah gereja Ora et Labora Kolbano. Yang saya wawancara adalah Ibu Pendeta Matilda Erfai. Laporan hasil wawancara yang pertama, gambaran singkat tentang sejarah gereja Ora et Labora Kolbano. Sejak yang pertama, bahwa manusia moyang atau kafir ketika hidup dalam kondisi gelap atau misalkan kita belum mengenal Tuhan atau Isneno dalam sebagai penciptaan dan penyelenggaraan hidup, maka gereja hadir membawa berita Injil kebenaran sebagai perencanaan iman terhadap manusia, khususnya orang hadir menyembuhkan berhala, menjadi jemaat beriman dan memuliakan Allah. Gereja sesungguhnya hadir mengajarkan berita firman Allah di tengah-tengah hidup manusia, baik secara pribadi maupun universal. Gereja melakukan peribadahan dan perbaharuan secara totalitas bagi manusia atau jemaat, menunjukkan kepada dunia sebagai yang melayani. Kehadiran gereja pula melaksanakan amanat Allah serta hukum-hukumnya. Gereja mengedepankan melakukan hal kasih serta kedamaian dunia kehidupan manusia. Gereja senantiasa membuktikan diri menerima dan melayani sesama manusia tanpa membedakan bagian dari latar belakang komunitas. Gereja diberi tanggung jawab mengurus, menata pelayanan sesama manusia, melaksanakan tugas dan fungsi gereja sebagai utus serta membawa berita Shalom Allah kepada umat manusia yang berkenan kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Latar belakang lahirnya gereja Ora et Labora Kolbano pada 1 Januari 1912 yang berinisiatif untuk merintis jemaat, yaitu Pendeta Matilda Erfai STH. Gereja langsung berupa jemaat definitif bukan dari persatu, tetapi gereja Ora et Labora Kolbano lahirnya karena adanya dari jemaat ini. Periode kepemimpinan yang pertama, Pendeta Lukas Paot STH, Pendeta Clara I. Lisan Bandunaek STH, Pendeta Matilda RFI STH. Jumlah jemaat gereja Ora et Labora Kolbano 1937. Keadaan jemaat Ora et Labora Kolbano sebagai berikut, itu dalam rayon 31 rayon, itu 6 lingkungan, jumlah KK 441, jumlah jiwa 1937, anggota baptis 1855, anggota sidis 1062, pasangan nikah 301, luar nikah 34. Yang berikut tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kepemimpinannya, yaitu sebagai seorang pemimpin di gereja Ora et Labora Kolbano. Tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam kepemimpinan adalah kumpulan orang-orang, maka gereja perlu diatur sedemikian rupa agar segala sesuatu dapat berlangsung dengan tertib dan teratur. Karena itu manajemen gereja sangat perlu dalam menata kehidupan bergereja, sehingga memerlukan kepemimpinan gereja yang merupakan pelayanan gembala atau hamba Tuhan agar dapat menghidupkan jemaatnya
membuat mereka berperan serta dalam setiap kegiatan perlengkapan tentang lingkungan, teknologi, ilmu pengetahuan, serta tantangan dalam agama. Yang berikut cara mengatasi tantangan dan hambatan dalam kepemimpinannya. Kita sebagai seorang pemimpin, cara mengatasi tantangan atau hambatan adalah kita harus mulai berpikir secara bijaksana. Karena itu saya sebagai seorang pemimpin harus menyusun ulang kepemimpinan gereja yang untuk gereja secara keseluruhan agar dapat memenuhi kebutuhan dari sebuah gereja yang besar sebelum jemaat bertambah menjadi semakin banyak. Yang kedua itu menyusun ulang kepemimpinan gereja, yaitu kitab seorang pastoral sebagai pemimpin. Yang berikut melakukan restrukturisasi gereja berbentuk grup-grup baru, yaitu gereja yang berkembang adalah gereja yang sangat aktif, biasanya memakan banyak hasil kerjasama dan grup-grup yang dapat melibatkan anggota dan jemaat. Yang berikut rahasia keberhasilan dalam pemimpin. Yang pertama, memiliki keyakinan akan sebuah pertumbuhan. Yang kedua, meyakini bahwa Kristus patut melayani apapun hasilnya. Cara menjadi pemimpin Kristen yang baik dan berhasil. Tugas sebagai seorang pemimpin gereja bukanlah hal yang mudah. Ada tanggung jawab serta berbagai karakter yang diperlukan untuk mendukungnya. Oleh sebab itu, umat Kristen sebaiknya berkaca pada firman Allah tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan benar, harus jujur. Hendaklah sebagai seorang pemimpin yang baik itu adalah harus saling jujur, berperilaku baik. Oleh sebab itu kita sebagai seorang pemimpin Kristen yang baik, kita harus bertanggung jawab atas jemaat terhadap yang tertinggi, sehingga demikian dapat kita melakukan yang diselesaikan dengan baik dan benar. Seorang pemimpin harus berprinsip melayani seperti dalam pelayanan gereja untuk dapat melakukan tanggung jawab dengan baik. Salam, terima kasih.